Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan proses pengelolaan proyek pada sistem informasi manajemen. Nama anggota kelompok 10, saya Faridah Nur Afifah, Adaniati Rafisar, Dwi Nurita, Febi Tiara Pinata, Ridwan Purnomo, Muhammad Fani Andrian. Manajemen proyek adalah suatu disiplin ilmu yang dituangkan ke dalam serangkaian aktivitas yang mengakomodir seluruh sumber daya secara teknis guna memenuhi tujuan dari proyek. Tujuan utama dari manajemen proyek adalah agar proyek dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat waktu, dan mencapai hasil yang diinginkan. Penjadwalan proyek yang masih tidak teratur dalam pengerjaan proyek mengakibatkan penyelesaian proyek menjadi lambat. Pengendalian proyek melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan budget. Project Manager atau PM, seseorang yang memiliki tanggung jawab terbesar atas pelaksanaan proyek, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan pelaksanaan proyek, agar proyek berjalan sesuai dengan standar kualitas, biaya, dan waktu, dan selalu bertanggung jawab untuk selalu berkomunikasi dengan tim, atasan atau owner, dan pelanggan atau user. Berkaitan dengan tugas seorang manajer, maka area kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang manajer adalah: yang pertama, kepemimpinan; yang kedua, manajemen orang seperti konsumen, supplier, manajer, dan kolega; yang terakhir yaitu komunikasi, negosiasi, perencanaan, manajemen kontrak, pemecahan masalah, dan berpikir kreatif. Proses perencanaan sistem dikelompokkan dalam 3 proses utama. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Tahap proses perencanaan sistem yaitu: pertama, mengikat tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi proyek-proyek sistem. Yang ketiga, menetapkan sasaran proyek sistem. Yang keempat, menetapkan kendala proyek-proyek sistem. Yang kelima, menentukan prioritas proyek-proyek sistem. Yang keenam, membuat laporan perencanaan sistem. Yang terakhir, meminta persetujuan manajemen. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, meliputi: poin 1, menunjuk tim analis, dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau dari luar perusahaan atau konsultan. Poin yang kedua, mengumumkan proyek pengembangan sistem. Nomor 3, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Melakukan studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Tahapan yang dilakukan untuk mendefinisi proyek sistem yang dikembangkan. Poin 1, mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem. Yang kedua, melakukan studi kelayakan. Yang ketiga, menilai kelayakan proyek sistem. Yang keempat, membuat usulan proyek sistem. Dan yang terakhir, nomor 5, meminta persetujuan manajemen. Konsep manajemen proyek. Manajemen proyek sistem informasi ditekankan pada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Dalam pekerjaan sistem informasi, faktor manusia sangat berperan penting dalam kesuksesannya manajemen proyek. Pentingnya faktor manusia dinyatakan dalam model kematangan kemampuan manajemen manusia
atau People Management Capability Maturity Model atau PMCMM yang berfungsi untuk meningkatkan kesiapan organisasi perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan rancangan kerja seperti pengembangan tim. Hal yang perlu dilakukan manajer proyek. 1. Manajer proyek harus mendefinisikan proyek, membreakdown proyek menjadi serangkaian tugas yang mudah dikelola, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, dan membentuk tim kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. 2. Manajer proyek harus menetapkan tujuan akhir dari proyek dan memotivasi anggota tim kerja untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. 3. Manajer proyek harus menginformasikan kepada stakeholder tentang perkembangan pelaksanaan proyek secara periodik. 4. Manajer proyek harus mengenali risiko yang mungkin terjadi dan meminimalkan dampak terhadap penyelesaian proyek. 5. Manajer proyek harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan karena tidak ada proyek yang 100% berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Perbedaan proyek sistem informasi dengan proyek bidang lain. 1. Memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang bersifat intangible, tidak dapat diraba atau perkirakan, tidak dapat dinyatakan secara jelas, seperti perangkat lunak, database, jaringan yang sulit untuk mengukur nilai manfaat dari produk tersebut. 2. Melibatkan teknologi yang sangat cepat usang karena perkembangan yang sangat cepat. 3. Membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang beragam. 4. Ukuran yang dijadikan standar sulit dibakukan karena sulit mengukur kualitas yang dimengerti berbagai pihak secara seragam. Tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek sistem adalah untuk mewujudkan gagasan atau ide yang timbul dari naluri manusia, baik secara perorangan maupun organisasi dalam bentuk original, atau utuh, murni, dan nyata, dengan sifat pengelolaan proyeknya spesifik dalam mewujudkan tujuan. Manfaat manajemen proyek. A. Mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. B. Meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. C. Mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. D. Mengidentifikasi metode analisa peramalan. E. Mengukur prestasi terhadap rencana. F. Mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. G. Meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. H. Mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampau. Hambatan saat proses proyek. 1. Komunikasi yang tidak baik atau poor communication. 2. Persetujuan yang tidak jelas atau disagreement. 3. Kesalahpahaman atau misunderstandings. 4. Suasana yang tidak mendukung atau bad weather. 5. Pemogokan kerja atau union strikes. 6. Konflik pribadi atau personality conflict. 7. Manajemen yang tidak baik atau poor management. 8. Definisi sasaran dan tujuan tidak jelas atau poor definite goal and objectives. Tugas dan tanggung jawab manajer operasional proyek. Tugas dan tanggung jawab manajer operasional proyek tidaklah mudah. Manajer operasional proyek menjadi penanggung jawab dari pelaksanaan proyek, sehingga dia harus bisa memastikan bahwa timnya bisa menyelesaikan sebuah proyek dengan baik. Manajer proyek harus mampu memimpin para pekerja yang berada di bawahnya sehingga timnya dapat bekerja secara optimal. Dalam menyelesaikan sebuah proyek,
Seorang manajer proyek juga memiliki tugas mengembangkan proyek plan bersama dengan anggota timnya. Dalam melaksanakan operasi proyek, manajer operasional harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengendalikan dan memastikan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan perencanaan awal, biaya mutu, tenggang waktu, serta standar keselamatan kerja yang telah ditentukan. 2. Memastikan tagihan progres pengerjaan proyek telah dibayarkan oleh pihak proyek pada bagian keuangan. 3. Melakukan serah terima proyek pada owner dan memastikan perolehan surat berita acara serah terima pekerjaan dan surat referensi pekerjaan dari pihak yang memberikan tugas pengerjaan proyek. 4. Melakukan perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilik proyek maupun konsultan. 5. Menjalankan serta mengembangkan sistem pengelolaan SDM, material, dan juga peralatan proyek. 6. Memverifikasi pengeluaran proyek. 7. Menjalin hubungan yang baik dengan pemilik proyek, lingkungan, serta instansi yang terkait dalam pelaksanaan proyek. 8. Melakukan sosialisasi pengembangan serta mengendalikan penerapan peraturan, tata tertib, serta prosedur yang digunakan selama pelaksanaan proyek. Manajemen proyek yang efektif mensyaratkan project manager memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu knowledge, yaitu terkait pengetahuan project manager akan project management. Yang kedua performance, yaitu terkait dengan apa yang project manager mampu untuk aplikasi pengetahuan project management yang dimiliki. Yang ketiga yaitu personal, yaitu terkait dengan bagaimana perilaku project manager dalam melaksanakan proyek atau aktivitas terkait. Efektivitas personal mencakup attitude, karakter inti personal, dan kepemimpinan yang menyediakan kemampuan untuk membimbing tim proyek ketika mencapai objektif proyek dan menyeimbangkan project constraints. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.